Judul buku, Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu yang kembali dipromosikan Rismon Siatepar adalah contoh terang manipulasi opini publik. Klaim publik yakin dipakai seolah-olah ada kesepakatan sosial yang luas, padahal tidak pernah dibuktikan dengan data, survei kredibel, ataupun legitimasi hukum. Ini bukan sekedar provokasi, ini penyesatan yang disengaja. Rismon memilih jalan pintas, mengganti bukti dengan sugesti. Ketika tuduhan serius tidak pernah menang di ranah hukum, ia justru menguatkannya lewat judul bombastis. Itu bukan sikap kritis, melainkan pembangkangan terhadap fakta. Mengulang kebohongan dengan kemasan buku tidak otomatis mengubahnya menjadi kebenaran. Lebih buruk lagi, tindakan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap dampak sosial. Narasi semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan memperkeruh ruang demokrasi. Jika setiap tuduhan bisa terus dipelihara meski sudah dibantah, maka yang runtuh bukan hanya reputasi individu, tetapi logika publik itu sendiri. Dan pada titik ini, Rismon Siatepar tidak sedang membela kebenaran, ia sedang memelihara keraguan demi panggung. Dan itu bukan peran intelektual atau aktivis, itu peran penyulut disinformasi. Untuk itu, sebelum kita menanggapi lebih jauh lagi, mari kita simak cuplikan berikut ini. Pemirsa, ya saya telah membeli buku dari tulisan Bang Rizal Fadila, sahabat kita semua, berjudul Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Jika kalian ingin membelinya dan berkenan untuk membantu perjuangan dari Bang Rizal Fadila dan kawan-kawan, silakan hubungi siapa? Hani ya, dengan nomor telepon 0857 0857 7342 7342 0900. 0900. Terima kasih. Merdeka! Dari cuplikan tadi, kita bisa melihat masalah utamanya bukan lagi pada buku itu, melainkan pada Rismon Siatepar sebagai individu yang secara sadar memilih peran. Ia menempatkan diri bukan sebagai pencari kebenaran, tetapi sebagai penjaga api kecurigaan. Ketika fakta tidak mendukung, ia tidak mundur. Ia justru mengganti medan dari pembuktian ke provokasi. Rismon tampak menikmati posisi sebagai figur yang melawan arus, meskipun arus itu dibentuk oleh klarifikasi resmi, institusi pendidikan, dan ketiadaan putusan hukum. Ini bukan keberanian, melainkan narsisisme oposisi. Hasrat untuk selalu terlihat melawan, meski yang dilawan adalah realitas itu sendiri. Alih-alih melajukan bukti baru, Rismon berulang kali mengandalkan retorika insinuatif. Ia berbicara seakan-akan mewakili publik, padahal yang ia wakili hanyalah prasangka yang ia rawat sendiri. Mengklaim suara publik tanpa mandat adalah pemalsuan moral, sama berbahayanya dengan pemalsuan fakta. Yang paling mengkhawatirkan, Rismon menunjukkan ketiadaan tanggung jawab intelektual. Seorang yang terus mengulang tuduhan tanpa jalan pembuktian, sesungguhnya sedang berkata, kebenaran tidak penting, yang penting keributan tetap hidup. Ini bukan sikap kritis, ini ketergantungan pada kontroversi. Pada titik ini, Rismon Siatepar tidak lagi bisa berlindung di balik dalih kebebasan berpendapat. Kebebasan tanpa disiplin fakta adalah kebebasan yang merusak. Dan ketika seseorang terus-menerus memilih merusak demi eksistensi, publik berhak mengatakan dengan tegas, ini bukan keberanian moral, ini kegagalan karakter sebagai figur publik. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Di channel Orang Pinggiran, kita selalu berangkat dari sudut yang sering diabaikan. Suara kecil, logika sederhana, tapi argumen tetap harus tajam. Karena kalau bukan kita yang ngebedah, siapa lagi? Media besar sering terlalu halus, sementara drama publik dibiarkan liar tanpa dikupas. Kalau analisa barusan nambah wawasan, dukung terus channel ini. Tekan like-nya, komentar, biar algoritma tahu Suara Pinggiran juga layak didengar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kupasan selanjutnya. Kita bakal hadir lagi dengan sudut pandang yang lebih kritis, lebih blak-blakan, dan lebih menyentil. Drama publik nggak pernah tidur, dan kita juga nggak akan berhenti membongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa di konten berikutnya.